Halo teman-teman semuanya, saya Mas Kepo. Video kali ini sebenarnya sudah pernah tayang beberapa bulan lalu. Akan tetapi karena ada satu dan lain hal, video ini sempat dihapus dan rasanya untuk menjelaskan itu semua terlalu panjang. Jadi ya udahlah ya. Tapi kali ini saya akan membawakannya lagi. Dan buat teman-teman yang sudah pernah mendengar kisah kasus ini, boleh di-skip aja. Boleh juga nonton lagi atau mungkin yang baru ketemu dengan channel ini, monggo didengarkan saja. Soalnya saya tidak pintar dalam mengedit video. Lalu bagaimana kejadian ini bisa terjadi? Siapa pelakunya? Ini dia. Selasa siang 1 Mei tahun 2018 di Polsek Muara Badak, sepasang suami istri datang dengan tergesa-gesa membawa serta anak laki-laki mereka yang tampaknya kesakitan. Dengan suara yang cukup mengkhawatirkan, Pak Sutri ini mulai membuka pembicaraan kepada polisi. Pak Sutri itu melaporkan sebuah kejadian pembegalan yang menimpa anak laki-laki mereka. Memang pada saat itu mereka tidak melihat secara langsung anaknya dibegal. Namun luka di tangan anak mereka yang mulai mengering diperlihatkan kepada polisi sebagai tanda bukti bahwa anak mereka benar-benar menjadi korban pembegalan. Sebagai orang tua tentunya khawatir dengan ini ya kan. Bahkan menurut si anak atau si korban ini, pelaku pembegalan itu masih berkeliaran di daerah mereka. Polisi yang mendengar secara seksama mulai mendata si korban. Ternyata korban pembegalan ini berasal dari Jalan Perkebunan Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, setelah mendata dan memintai keterangan lainnya, polisi mulai memproses laporan di siang itu. Selang beberapa menit kemudian, ada seorang security melaporkan adanya penemuan 2 jasad ibu dan anak yang sudah dalam kondisi meninggal dunia di Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak. Tanpa menunggu lama lagi, polisi segera mendatangi TKP. Ternyata benar, 2 jasad itu merupakan ibu dan anak yang sudah dalam kondisi yang mengenaskan di area parit pembuangan dengan tertutup kayu triplek serta luka-luka yang cukup parah saat awal ditemukan. Singkatnya, polisi menduga bahwa keduanya merupakan korban pembunuhan. Polisi mulai menyelidiki 2 laporan yang kurang lebih dalam waktu yang bersamaan. Pertama tentang laporan seorang anak laki-laki yang dibegal, dan yang kedua, penemuan 2 jasad ibu dan anak yang sudah dalam kondisi meninggal dunia. 3 jam polisi menyelidiki, seperti ada yang ganjil tentang ini semua. Karena laporan pertama dan laporan kedua memiliki alamat yang sama. Bahkan rumah korban pembegalan dan korban pembunuhan masih di rumah bangsalan yang sama. Polisi akhirnya memintai keterangan ulang kepada anak laki-laki yang mengaku dibegal. Setelah diinterogasi polisi dengan lebih mendalam, akhirnya anak itu mengakui bahwa sebenarnya ia bukanlah korban pembegalan dan semua cerita itu adalah bohong. Dan ia juga mengakui bahwa ibu dan anak yang meninggal itu merupakan ulahnya. Betapa kaget orang tua si anak karena memang tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Lantas, siapakah sebenarnya pelaku ini dan apa motifnya sampai menghabisi 2 orang sekaligus? Namanya Haisal Azwan, umurnya 19 tahun, masih sangat muda. Sebut saja Haisal merupakan seorang pelajar kelas 3 SMK di Muara Badak yang baru saja menyelesaikan ujian. Haisal tinggal bersama dengan ayah dan ibunya di mes bangsalan di salah satu perusahaan sawit yang ada di Muara Badak. Mereka juga tinggal berdekatan dengan tetangga yang bernama Luciana Novitasari, usia 32 tahun, seorang pegawai bank. Ibu Luciana belakangan ini memang terlihat begitu sibuk mengurus semuanya sendiri, mengurus pekerjaan rumah sendiri, mengurus anaknya juga sendiri. Karena suaminya sedang berada di luar kota. Oleh karena itu, ia mempekerjakan seorang asisten rumah tangga untuk menjaga anaknya dan bersih-bersih di mes tempat tinggalnya. Asisten rumah tangganya baru akan pulang ketika majikannya atau ibu Luciana pulang ke mes. Ada satu momen waktu itu, karena suatu hari tandon air di rumah ibu Luciana sedang bocor, gak ada yang bisa membantu karena tidak adanya suami dari ibu Luciana. Alhasil, ia meminta bantuan tetangga. Kemudian, Haisal lah yang membantu membereskan semuanya. Karena selain bertetangga baik, mereka juga masih satu mes yang sama. Haisal hadir sebagai tetangga yang baik dan menolong. Namanya tetangga ya kan. Tandon yang bocor kemudian dibereskan. Haisal dengan sangat baik dan ia kerjakan dengan begitu baik. Sehingga kebocoran tandon sudah beres. Nah, kemudian pada Selasa 1 Mei tahun 2018 sekitar pukul 2 dini hari,
Haisal ini mencoba untuk memejamkan matanya, berusaha untuk tidur secepat-cepatnya. Akan tetapi, ia tidak bisa tertidur juga karena ada hal yang membebani pikirannya sebenarnya. Karena ada dua masalah yang menurutnya belum terselesaikan, yakni tentang sekolahnya. Haisal dikatakan belum membayar SPP dan membayar uang perpisahan sekolah. Jika ditotal-total, semuanya sebesar 1.500.000. Lalu bagaimana membayarnya? Kan gitu ya. Hanya ada satu jalan sebenarnya, pikir Haisal di dini hari itu. Ia teringat saat membantu tetangganya tempo hari, yang dimana matanya tertuju pada plafon di kamar mandi tetangganya yang bolong. Tanpa pikir panjang, ia mulai masuk dari plafon rumahnya sendiri, menembus plafon rumah Ibu Luciana yang langsung menuju ke arah kamar mandi tetangganya itu. Namun sialnya, aksi Haisal kepergok oleh Ibu Luciana. Saat Haisal sudah berada di dalam rumah itu, sontak Ibu Luciana menggenggam erat tangan Haisal, mencoba mencegah Haisal untuk tidak kabur. Namun saat itu, Haisal mencoba untuk melepaskan diri, dan ketika sudah berhasil melepaskan diri, Haisal langsung menuju ruang tamu untuk mengambil sebuah pisau. Mereka sempat berduel sampai tangan Haisal juga terkena pisau yang didapatnya di ruang tamu. Namun karena kalah tenaga, Ibu Luciana pun terkena tikaman di bagian leher, hingga ia terduduk dengan darah yang terus keluar. Meski begitu, perlawanan terus diberikan oleh Ibu Luciana. Haisal yang semakin menggila terus menghujani Luciana dengan tikaman berkali-kali di tangan dan juga leher belakang korbannya. Karena darah yang terus keluar akibat tikaman itu, Ibu Luciana berakhir ambruk di lantai. Tidak berhenti sampai di sini. Haisal yang sudah menggila mengambil tali setrika dan menjerat leher korban sampai benar-benar meninggal dunia. Meskipun sudah meninggal dunia, korbannya sudah tak bernyawa lagi tentunya. Haisal belum puas. Kemudian ia mengambil ulekan batu lalu memukulkan ulekan itu ke pelipis dan mata korbannya. Noval, anak korban yang masih kecil berusia 6 tahun turut terbangun sewaktu kejadian berlangsung. Kata si Noval, "Mama, Mama." Haisal yang mengetahui bahwa ada Noval, tanpa aba-aba lagi ia langsung membawa Noval ke dalam kamar mandi, dan Noval yang tidak mengerti apa-apa dibenamkan di dalam bak mandi selama 4 menit sampai Noval tidak bergerak lagi. Kemudian, jasad ibu dan anak ditarik dan disimpan di dalam parit pembuangan belakang rumah dengan ditutupi kayu triplek. Saat hendak beranjak pergi, tiba-tiba Noval tersadar dan menangis lagi. Dengan cepat pula Haisal langsung mengambil palu, lalu melayangkan palu itu ke kepala belakang Noval tanpa belas kasihan. Sampai Noval benar-benar meninggal dunia bersama dengan ibunya. Dari rumah Ibu Luciana, Haisal berhasil mencuri uang 70.000 dan 2 HP. Bahkan sebelum pergi kembali melewati plafon rumah korban, ia juga sempat-sempatnya mengirim SMS ke ART korban untuk tidak usah bekerja besok pagi. Dalam arti, ART korban diliburkan hari itu, agar ART mengira yang mengirim pesan itu adalah majikannya. Padahal saat itu si majikan sudah meninggal dunia karena ulah si Haisal ini. Setelah melakukan aksinya, ia pun pulang melalui plafon rumah korban yang menembus ke rumahnya sendiri. Jarak rumah mereka termasuk dekat, hanya terpisah beberapa pintu saja, dengan ruangan mes yang lain tanpa penghuni, sehingga keributan di dini hari itu tidak terdengar oleh siapapun. Nah, keesokan harinya, Haisal masih sempat untuk membuang 1 HP korban di area sekolahnya. Namun HP satunya lagi yang ia curi terjatuh di kamar mandi rumah korban saat hendak kabur. Selanjutnya, Haisal membuat drama ke orang tuanya sendiri, jika ia telah menjadi korban pembegalan, dan sebagai orang tua, langsung melaporkan ke polisi. Namun seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Kasus ini pun terungkap setelah seorang security mes menemukan jasad ibu dan anak di selokan, yang ternyata setelah diselidiki, korban pembunuhan yang dilakukan oleh tetangganya sendiri, yakni Haisal Azwan, remaja berusia 19 tahun yang terbilang sangat sadis. Kemudian, proses kasus ini akhirnya masuk pada tahap rekonstruksi. Selasa, 2 Juli tahun 2018. Rekonstruksi kasus ini digelar di area Polres Bontang. Ada total 46 adegan yang diperagakan oleh pelaku. Di beberapa adegan, terlihat kesadisan yang dilakukan pelaku terhadap korban tanpa belas kasihan sedikit pun. Mengingat usianya masih 19 tahun, namun apa yang dilakukannya seperti sudah sangat dikuasai. Menurut informasi dari polisi,
Pelaku juga merupakan pengguna obat-obatan terlarang, yakni double L. Kemudian pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukumannya maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Rabu 5 Desember tahun 2018, sidang putusan atas kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Tenggarong yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Tenggarong. Hakim ketua kala itu memvonis terdakwa Haisal Azwan dengan vonis pidana penjara selama 20 tahun. Semua hakim telah mempertimbangkan semua putusannya, mengingat kembali bahwa apa yang telah dilakukan terdakwa merupakan tindakan yang kejam dan juga terbilang sadis. Karena bukan satu nyawa saja yang melayang akibat ulahnya, tapi 2 nyawa sekaligus. Menurut hakim, putusan ini sudah sangat tepat dan tidak salah. Selesai. Kisah ini bukan sekedar catatan kriminal, tapi potret kelam tentang bagaimana keputusan sesaat bisa menghancurkan seluruh hidup. Haisal Azwan, seorang remaja berusia 19 tahun, memilih jalan pintas demi uang, demi kebutuhan, dan dalam satu malam, ia berubah total dari pelajar biasa menjadi pembunuh berdarah dingin. Kejahatan yang awalnya dirasa gampang berubah menjadi tragedi yang tak bisa diperbaiki. 2 nyawa tak berdosa melayang begitu saja, dan 1 nyawa lagi, meski masih hidup, terkubur dalam penyesalan selamanya dalam jeruji besi. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa pahit sekali ketika akal kita kalah oleh emosi dan nafsu sesaat. Maka yang tersisa hanyalah penyesalan panjang. Hidup tidak pernah menyediakan jalan instan untuk keluar dari masalah, karena setiap tindakan sekecil apapun selalu punya konsekuensi, dan ketika kita bermain-main dengan kejahatan, seringkali yang kita pertaruhkan bukan cuma masa depan, tapi juga kemanusiaan kita sendiri. Lalu, apakah kita setega itu? Jawabannya tentu di diri kita masing-masing. Jalan pintas mungkin tampak mudah, tapi seringkali itu hanya pintu masuk menuju kehancuran. Kejahatan datang bukan hanya karena niat, tapi nyatanya kejahatan datang tanpa pandang usia. Semoga kita tetap menjadi orang-orang yang baik dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Kami semua turut berduka cita atas kasus ini. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Akhir kata, saya Mas Kepo mengakhiri kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.